늦은 밤 술에 취한 네 목소리 뭔가 슬픈 일이 있었나 봐. 네 곁에 그 사람과 많이 다퉜단. Kenapa dipanggil ke sini, Bu? Ya, begini. Sebelumnya saya mendapat laporan dari guru wali kelas. Katanya kamu ini kalau di kelas suka tidak mencatat pelajaran, tidak mau membawa pensil atau pulpen, buku, dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian kamu juga katanya sering tidak masuk kelas, selalu murung, tidak mau bermain bersama kawan-kawan dan mudah tersinggung. Dan juga ibu lihat di nilai rapor kamu itu menurun, tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Kalau boleh tahu kira-kira apa penyebabnya, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, saya pernah naik kelas. Terus kalau di sekolah itu rasanya kayak malu sama teman-teman karena apa? Kayak merasa bodoh, terus tinggi sama berat badannya juga jauh dari mereka. Oh, jadi itu yang membuat kamu sampai seperti ini. Kalau boleh ibu tahu, bagaimana sikap orang tua kamu ketika di luar sekolah? Kalau di rumah itu saya kayak selalu takut karena ibu saya selalu marah-marah, terus kayak bilang nggak usah sekolah, kerja saja gitu katanya. Gitu. Oh begitu. Kalau boleh ibu tahu, sepulang sekolah memangnya apa yang kamu lakukan? Sekolah itu biasanya saya antar koran ke rumah orang-orang. Sebenarnya saya tidak mau kerja itu, tapi ibu saya paksa. Terus saya tuh ingin sekali kayak punya ada waktu luang untuk main kayak teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau sepulang sekolah kamu itu tidak sempat kayak bermain begitu? Langsung kayak kerja. Oke. Kalau boleh ibu tahu, pelajaran yang kamu gemari itu apa? Pelajaran yang di rumah itu pelajaran seni budaya, karena kalau mau dibilang saya kayak bisa untuk mengganggu. Kalau untuk pelajaran yang tidak disukai? Pelajaran yang tidak disuka itu saya kurang minat sama pelajaran sejarah. Cita-citanya apa? Begitu. Kalau untuk cita-citanya ke depan mau jadi apa? Kalau untuk cita-cita saya mau jadi desainer, tapi ayah saya kayak kurang yakin saya bisa capai itu karena kalau mau dibilang dalam keluarga itu hidupnya itu kayak pas-pasan. Ya, mungkin cuma itu yang ibu perlu tahu dari kamu, tapi sebelumnya ibu ingin memperkuat semua yang kesimpulan yang ada pada hari ini. Kalau boleh, ibu mau minta izin untuk ke rumah kamu untuk berbicara sama orang tua kamu. Boleh. Oke. Mungkin nanti ibu susun jadwalnya terus disampaikan sama orang tuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya, makasih. Duduk, Bu. Ya, baik Bu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali maksud kedatangan saya ke rumah Ibu. Seperti yang di surat yang pernah saya sampaikan, saya itu ingin menemukan informasi lebih lanjut terkait bagaimana Ika di rumah atau bagaimana keadaan sosialnya. Soalnya kan seperti yang Ibu ketahui, di sekolah itu saya sudah mendapatkan laporan kalau Ika itu kadang tidak mengerjakan tugas, terus tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, terus juga bisa dibilang dia jarang bergaul sama teman-temannya. Kalau dari ibu, kira-kira mungkin ibu bisa tidak untuk menyampaikan semua apa yang ingin saya ketahui? Ya, Bu, bisa. Ya, insya Allah ini akan dirahasiakan, jadi ibu tidak perlu canggung untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi ya. Ya, Bu, makasih. Ya, sebelumnya itu saya ingin mengetahui pekerjaan suami ibu apa ya, kalau boleh tahu? Suami saya bekerja sebagai supir angkot, terus jam-jam segini itu biasanya dia belum pulang. Oh, begitu ya. Oh, berarti suami ibu kalau jam segini masih bekerja ya, Bu?
Iya Bu, Oh, kalau ibu sendiri pekerjaannya sehari-hari sebagai apa? saya biasanya menjual sayur-sayuran kayak kangkung, bayam, terong. Oh, begitu ya. Kalau untuk ya, kalau boleh tahu anak ibu semuanya ada berapa, atau saudara-saudara Ika itu semuanya ada berapa? Anak saya itu ada 6. Yang pertama itu dia perempuan dan terus udah berkeluarga. Terus yang kedua itu laki-laki dan yang ketiga itu ada Ika. Keempat dan kelima itu masih SD dan yang terakhir masih umur 5 tahun. Oh, jadi Ika ini ada adiknya 3 begitu ya, Bu? Ya Bu. Baru masih kecil-kecil ya? Iya. Anak kecil. Nah, kemudian kalau kemudian Bu, kalau boleh tahu kondisi kesehatan dari anak-anak ibu itu bagaimana? Alhamdulillah ya Bu, semuanya sehat kecuali anak saya yang laki-laki itu dia sering sakit-sakitan, jadi dia hanya berdiam diri di rumah saja. Takut kalau saya suruh nanti penyakitnya kambuh. Saya juga bingung bagaimana cara pengobatannya, bagaimana nanti. Oh, anak ibu yang laki-laki itu yang kakaknya Ika kan, yang di atasnya? Iya, yang anak kedua. Oh, jadi karena itu ya, kenapa Ika bisa ibu suruh kerja, karena kakaknya itu sedang sakit begitu. Iya, bantu perekonomian orang tua. Oh, iya iya. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana sikap ibu sama suami kalau di rumah? Sikapnya, khususnya itu sikapnya sama Ika begitu. Jujur ya Bu, suami saya tuh lama kepada anak-anaknya. Apalagi sama Ika, dia lebih cenderung agar Ika bisa bersekolah dengan baik. Tetapi saya sangat tidak setuju dengan suami saya karena saya ingin agar Ika bisa membantu perekonomian keluarga. Apalagi ada kakaknya yang sakit, jadi kita sangat membutuhkan biaya yang lebih. Oh, begitu ya. Kemudian mungkin juga karena adik-adiknya masih kecil ya, jadi belum bisa Iya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, penghasilan per hari itu berapa dari penghasilan ibu sama bapaknya? Tergantung ya Bu, kalau rame biasanya penghasilannya cukup untuk biaya makan sehari-hari. Kalau kurang kita masih memikirkan bagaimana cara kita makan untuk anak-anak yang lain. Iya ya. Jadi itu ya kendala-kendalanya sampai mungkin Ika ini kayak seperti kayak masalah dalam dirinya ya. Mungkin dari faktor keluarga juga ya, Bu. Iya. Kemudian kalau untuk interaksi, apakah kayak setiap hari itu sering berinteraksi sama Ika, atau mungkin jarang atau tidak ada waktu begitu? Kalau untuk interaksi bisa dibilang jarang ya Bu, apalagi saya sama suami saya tuh sibuk kerja. Jadi kalau mengurus anak-anak biasanya ada kakaknya yang mengurus. Kalau tidak Ika yang mengurus kakaknya yang sakit. Oh, iya iya. Kemudian kalau untuk fasilitas belajar sendiri seperti apa? Kayak mungkin dia punya meja belajar di rumah, atau lampu belajarnya bagaimana, atau yang fasilitas-fasilitas sekolah belajar di rumah. Kalau untuk fasilitas belajar ya cuma ada pulpen sama buku karena kalau mau buat begitu pasti biayanya sangat mahal, apalagi kita sudah sangat-sangat susah untuk perekonomiannya. Gitu. Kalau dari Bu, dari harapan ibu sendiri sama Ika itu bagaimana? Kira-kira kayak saya tuh inginnya dia begini begitu. Ada harapan seperti itu? Sebenarnya sih saya dan suami saya ingin Ika supaya kelak jadi orang sukses dan tanpa merasakan hidup susah seperti kita, dan bisa membantu keluarga-keluarga kita atau orang-orang yang tidak mempunyai dana bisa dibantu. Oh, gitu ya. Jadi begini ya Bu, kalau dari apa tadi yang saya tanyakan, saya kira ini masalahnya Ika ini pertama itu terjadi karena masalah dalam keluarga. Mungkin ya karena kata ibu juga tadi ya, dia itu kurang ibu itu mungkin kurang memberikan bimbingan, mungkin juga kayak kurang memperhatikan bagaimana belajarnya di sekolah, karena kan juga ya ibu kan
kerja ya dari pagi, terus juga pulangnya kan sore ya. Ya itu yang menurut saya itu yang menyebabkan kenapa dia bisa sampai seperti ini. Kemudian beberapa hari yang lalu itu saya sudah menanyakan kepada Ika sendiri bahwasannya dia itu sebenarnya memiliki bakat yang bagus, terutama itu seperti di bidang menggambar. Saya tanya juga dari guru-guru wali kelasnya yang tahun-tahun kemarin, nilai-nilainya itu bagus di atas rata-rata, cuman mungkin karena kondisinya yang sekarang yang susah begini, jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa seperti tidak memiliki motivasi untuk terus belajar. Jadi saya ini mau minta izin sama ibu, kalau bisa untuk Ika ini kedepannya saya mau berikan layanan yang dimana layanan itu mungkin bisa menunjang kembali motivasi belajarnya, dan mungkin juga kemudian hari jika layanan ini berjalan dengan baik, semua harapan ibu itu bisa tercapai. Ya, karena kalau kita kan ini juga bakatnya ini bagus, cuman mungkin terpendam ya. Jadi kalau dengan saran saya itu kalau bisa Ika itu tidak setiap hari lah, tapi seperti ada waktunya untuk bermain bersama temannya, agar sosialisasinya juga dengan teman-temannya itu terjalin dengan bagus. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di lain waktu jika pelayanannya sudah berjalan dengan baik, saya akan konfirmasi kembali kepada Ibu. Terima kasih ya Bu sudah merepotkan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Ya, makasih. Duduk Bu. Seperti yang saya langsung saja, seperti yang beberapa pekan lalu saya kesini, saya itu ingin menyampaikan bagaimana hasil dari pemberian layanan saya kepada Ika terhadap dalam waktu kurang lebih 1 minggu ini. Tapi sebelumnya saya ini ingin menanyakan kira-kira bagaimana perubahan yang Ibu lihat ketika di rumah. Oh itu Bu, saya sudah bisa agar Ika bermain-main, dan saya sangat senang dengan apa yang dia lakukan, dan dia juga sering cerita-cerita bagaimana dia bermain dengan teman-temannya, bagaimana dia bisa pergi bersama teman-temannya. Terus kalau untuk belajar kalau saya lihat dia senang sekali untuk menggambar, dan dia juga mulai belajar dengan giat. Oh iya. Ya baik Bu, kalau ya mungkin sudah seperti itu ya hasil dari layanannya, karena dari layanan yang saya berikan juga beberapa minggu ini, kira-kira 1 minggu terakhir lah, saya sudah coba menerapkan untuk dia tidak malu bergaul sama temannya. Terus juga saya mencoba untuk membangkitkan motivasinya supaya bisa juga menggapai cita-citanya begitu. Dan saya lihat ini kemarin atau beberapa hari yang lalu itu saya tanyakan kepada wali kelasnya, katanya Ika ini sudah bagus dalam memahami materi, sudah rajin mengumpulkan tugas, nilainya juga sudah mulai meningkat lah istilahnya. Dan kemudian juga terlebih kalau kayak seperti di pelajaran seni budaya itu saya lihat dari menggambarnya itu bagus. Memang dia ada bakat di situ. Jadi mungkin ini saya minta ke depannya untuk Ibu terus memperhatikan dia agar ini bakatnya bisa tersalurkan dengan baik. Kan juga kalau misalnya nanti sesuai dengan harapan Ibu kan Ibu juga bisa, Ibu sama bapaknya juga kan bisa puas dengan hasilnya. Ya, jadi mungkin itu saja Bu yang ingin saya sampaikan untuk tujuan saya ke sini. Kira-kira ada lagi yang Ibu perlu bantuan begitu? Kalau dari saya mungkin tidak ada. Saya hanya mengucapkan terima kasih sudah mau direpotkan sama kami, dan terima kasih sudah bantu Ika sampai bisa belajar dengan giat. Ya itu sudah seperti tugas saya Bu. Jadi mungkin cukup ini saja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada apa-apanya Ibu bisa konsultasi lagi sama saya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.